Hai sahabat Antara, selamat datang di Bincang Antara yang menyajikan berbagai topik menarik seputar Sulawesi Tengah. Bersama saya, Fauzi Lamboga, jurnalis LKBN Antara Biro Sulawesi Tengah. Malam hari ini telah hadir di kantor Biro Antara Sulawesi Tengah Pak Kepala Sekolah, izin Pak Kepsek, Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Palu, Bapak Lodi Surento. Nah, malam ini sebenarnya adalah membahas topik yang sedang hangat dalam beberapa pekan terakhir. Dan ini juga mungkin bagian dari klarifikasi dari Pak Kepsek, di mana beberapa waktu yang lalu juga kami di Antara menghadirkan narasumber di podcast yang sama terkait polemik kasus Alia di SMK Negeri 2 Palu. Nah, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan ke Pak Kepsek menjelaskan latar belakang versi seorang kepala sekolah dalam kasus ini. Jadi tidak hanya mendengarkan pihak lain, tetapi kami mengharapkan ada penjelasan juga dari Pak Kepala Sekolah. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Selamat malam, Bung Fauzi ya. Siap. Luar biasa, sangat senang saya boleh dihadirkan untuk menjadi narasumber selaku objek yang paling viral Dan dinanti-nantikan. Saya mau katakan ini adalah tampilan saya pertama untuk waktu yang lama ketika case ini menguat. Saya tidak memberikan komentar, dalam artian saya membatasi diri. Bukan tidak ada yang ingin meminta klarifikasi, tapi saya katakan bahwa saya belum bisa menyampaikan klarifikasi lebih, tapi ada saatnya. Dalam perbincangan seharian ini, saya berpikir ketika mendapatkan WA masukan teman-teman bahwa nampaknya now is the time. Inilah saatnya untuk bisa mengklarifikasi atau memberikan sedikit penjelasan kepada publik. Karena ini kan viral, ramai dibicarakan orang dari satu sisi. Dan untuk sekian waktu lamanya, saya adalah objek penderita. Bisa dikatakan seperti tidak ada harga dirinya. Saya hanya bisa melihat orang kirim, baik dari luar daerah, kepala-kepala sekolah yang mengenal, kami saling mengenal, kepala SMK, maupun pertanyaan atau ingin minta klarifikasi dari luar negeri. Saya menyampaikan secara singkat, tapi ke publish itu sama sekali belum ada. Mungkin ini adalah waktunya di mana saya akan memberikan sedikit. Tadi diawali dengan pertanyaan latar belakang, dan saya pikir itu adalah pertanyaan yang tepat, di mana saya harus menyampaikan apa yang melatar belakangi sehingga terjadilah kisah seperti hari ini yang diawali dengan ABCD, padahal semua punya ranah masing-masing. Oke, saya memulai. Pertama, saya ingin mengatakan puji syukur kehadirat Tuhan oleh karena saya diberi mandat oleh Pak Gubernur melalui SK dan dilantik oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi. Kemudian itu tanggal 29 September 2023. Hampir 2 tahun ya Pak? Ya, 1 tahun lebih. Ya, siap. Nah, saya ditempatkan atau diangkat, diberi kepercayaan oleh Pak Gubernur menjadi Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Palu. SMK Negeri 2 Palu adalah SMK yang bisa dibilang SMK favorit, SMK besar, SMK yang menjadi tempat idaman dari anak-anak baik dalam kota maupun dari luar kota untuk belajar di sekolah atau khususnya di SMK. Saya menyadari kondisi itu. Ketika saya masuk di SMK 2, saya mohon maaf dengan tidak bermaksud melebih-lebihkan, saya harus mengatakan bahwa
tidak seperti yang dilihat dan diperkirakan orang dari luar. Yang sistem Pak, kondisi yang ada di dalamnya itu tidak seperti yang di nama besar SMK 2 yang ada di luar, tidak seperti yang dilihat. Contoh adalah tentang proses pembelajaran. Mohon maaf, proses pembelajaran di sana bagus sistemnya, tetapi khusus kedisiplinan baik dari siswa maupun guru itu sangat-sangat kurang. Dan ini adalah sebuah kenyataan fakta. Semua mulut akan mengatakan benar yang dikatakan oleh kepala sekolah ini. Di awal menjabat berarti kurang baik soal proses pendidikan di dalamnya ya Pak, termasuk kedisiplinan tadi. Ya, proses pendidikan bagus, tetapi disiplinnya itu sangat-sangat di luar ekspektasi saya. Saya di depan mata saya masih banyak anak-anak yang datang di jam 8. Jam 8. Guru-guru mohon maaf dari luar. Dan ini pernyataan guru-guru yang sadar, guru-guru yang disiplin mengajarnya bagus. Mereka mengatakan, Pak, minta maaf Pak. Kami harus mengatakan dengan jujur. Tidak ada perbedaan antara jam istirahat dan jam pelajaran. Jadi saya tidak bisa menguraikan lagi lebih jauh, panjang kisahnya. Tapi bisa ditangkap, disimpulkan bahwa ini diawali dengan ketidakdisiplinan. Poin pertama adalah ketidakdisiplinan. Dan saya sebagai kepala sekolah yang di sekolah baru, kepala sekolah baru di sekolah pusat keunggulan tidak bisa seperti ini. Oke, siap. Saya mengikuti diklat kepala sekolah. Saya harus mengadakan perubahan. Maka gerakan perubahan itu segera saya awali dengan disiplin. Program gerakan perubahan yang pertama disiplin. Kita mengadakan rapat. Saya mau katakan, saya tidak membutuhkan waktu yang lama. Berapa lama Pak? Tidak sampai 1 minggu, langsung jalan semua program. Dan itu diawali dengan kesepakatan bersama. Guru-guru harus datang jam 7. Dan itu kesepakatan rapat ditandatangani. Guru-guru dimulai jam 7. Bagaimana cara kita untuk bisa merubah? Maka guru-guru harus punya komitmen. Karena banyak kan yang cuman suka, banyak guru yang datang, pergi, tidak bisa. Berapa jumlah guru di SMK? Ya, 120-an. Lumayan banyak ya Pak? Iya. Harus menyatukan pola pikir supaya disiplin jam 7 ini? Tidak ada pilihan lain. Sebagai seorang pemimpin, saya harus mengambil langkah itu. Tidak ada pilihan lain. Saya harus mengambil langkah itu karena saya adalah pemimpin di situ. Karena satu sekolah bila dipimpin oleh seorang pemimpin yang lemah dan tidak berkarakter, mau jadi apa sekolah ini? Saya tidak mengatakan saya berkarakter, bisa diuji di lapangan. Setelah yang menariknya, setelah menerapkan sistem kedisiplinan itu, apakah ada yang melakukan dalam tanda kutip melakukan perlawanan misalnya, atau yang tidak puas dengan kinerja itu? Tidak ada. Semua monggo, kita semua berjalan bagus karena kita bersama-sama. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa ada zona-zona kenyamanan. Dalam hal ini mereka yang sudah terbiasa dengan zona nyaman itu merasa terusik, terganggu ya. Mereka merasa terganggu. Tetapi itu tidak diperlihatkan dengan kepala sekolah. Karena siapapun yang buat pelanggaran, maka itu akan berhadapan dengan kepala sekolah. Tapi saya setiap kali memanggil, saya mengundang, saya katakan saya tidak akan banyak panggil. Saya hanya memanggil 1 kali, karena kita semua dewasa. Panggilan tugas kita adalah, profesi kita adalah guru. Mari kita laksanakan tugas dan kewajiban kita dengan penuh tanggung jawab. Maka setiap hari terlihat adanya perubahan yang langsung. Dan semua lambat laun sadar bahwa disiplin ini memang sangat penting. Karena kalau orang luar yang hanya tahu luar biasanya SMK Negeri 2, tapi masuk ke dalam, malu. Tapi sejak waktu itu kita tidak malu mengaku. Luar dalam kita tetap sama. Dan saya bersyukur didukung oleh satu tim kerja yang sangat solid. Kita bagus. Oleh karena semua kita hadapi bersama. Kita untuk melaksanakan satu program perubahan, kita satukan hati kita. Kita letakkan atau kita susun visi misi sekolah. Visi misi sekolah.
Visi kita adalah terwujudnya sekolah yang beriman, berkarakter kuat, unggul, dan berdaya saing global. Ada 4 visi yang kita letakkan. Tentu saja ada indikator-indikator pencapaian melalui visi. Intinya yang pertama, kita harus disiplin. Nah, saya pikir akan panjang kisahnya, tapi saya harus pendekkan. Disiplin ini berjalan dengan bagus. Semua guru melaksanakan tugas dan perannya. Meskipun ada 1-2 yang tanda kutip. Itu yang tadi yang disampaikan di awal, masih ada yang tidak puas dengan proses itu ya, 1-2 orang itu ya? Pasti ada. Oke. Dan ada karena ketika saya lihat guru ini malas, saya sudah pernah panggil dan saya tidak panggil untuk berapa kali, saya memberikan catatan. Mohon maaf, saya tidak merekomendasikan untuk dia terima 3 bulan sertifikasi. Karena itu wilayah dan wewenang saya untuk merekomendasikan. Ada yang mengadakan perlawanan sampai harus bentak dan kepala sekolah. Saya hanya kasih jawaban ini. Saya kasih jawaban terhadap perlawanan itu. Aturannya? Iya, saya kasih jawaban ini. Artinya apa ini? Bercermin. Artinya lihat diri, sadar diri. Saya tidak mungkin mengambil satu langkah tanpa komitmen lebih dulu. Siap. Ini jumlahnya sedikit ya Pak ya? Tidak 1-2 orang saja ya? Ya, bisa dibilang pada awalnya cuma 1-2 orang, tapi tetap kita benahi. Ada yang masih suka lambat atau kita benahi. Dari segi siswa 0700 anak-anak sudah ada. Berarti di siswa ini tidak ada persoalan soal kedisiplinan? Tidak ada persoalan. Yang ada di dalam tanda kutip di beberapa orang guru. Ya, siswa ada juga yang sering terlambat. Ada juga yang sering terlambat. Tetapi bukan berarti tidak diatasi. Kita atasi mereka. Artinya kita lakukan pembinaan. Selalu kita adakan pembinaan. Tapi khususnya guru, ya sekali lagi saya mau katakan, khususnya guru 0801 kesepakatan kita, guru yang datang 801 untuk penegakan disiplin, mereka bersedia tanda tangan, kita sepakati dihitung alpa. Siap. Itu akan berimplikasi pada sanksinya nanti ya? Ya, dihitung alpa. Tidak hadir ya? Ya, dihitung alpa. Nah, berjalannya waktu tidak ada persoalan. Sampai akhirnya pada bulan Oktober. 2 bulan ya? Bulan Oktober. Iya. Bukan. Bulan Oktober tahun kemarin. Iya, siap. Sesudah tahun ajaran baru. Oktober 2024. Nah, ada seorang yang mohon maaf, kategori saya guru yang mohon maaf. Kita tidak menyebut nama, tapi artinya individu dari guru di SMK 2. Ya, kalau nama saya sudah tercoreng Lodi Surentu. Iya. Kepala sekolah yang koruptor. Nah, kalau saya tidak menyebutkan nama juga, saya pikir tidak fair juga saya. Siap. Tidak fair juga saya. Saya tidak perlu. Karena kalau toh saya mengatakan bohong, ini kan akan ditonton oleh semua. Dan ini berdampak kepada saya. Bisa dituntut di pengadilan. Bila mana saya menyampaikan pernyataan yang tidak benar. Siap. Ini kan dilihat, semua mata menyaksikan. Saya mau mengatakan, satu orang guru, Bapak Dalin, PNS atau bukan? PNS. Dan ketika Bapak berbicara PNS, saya mau katakan, pertanyaan saya, andaikan Bapak adalah nama yang saya sebut tadi, bagaimana Bapak tidak pernah sekalipun ikut upacara? Selama 1 tahun sampai bulan Oktober, dalam kepemimpinan saya, tidak ada 1 kali pun beliau mengikuti upacara. Bagaimana? Itu bisa dibuktikan dengan apa? Sangat-sangat bisa. Tidak ada 1 kali pun. Sangat-sangat bisa. Ini podcast. Semua masyarakat bisa melihat dalam pernyataan ini. Iya. Seorang guru PNS selama 1 tahun tidak mengikuti upacara. Tidak pernah ikut upacara. Dan itu melanggar komitmen soal kedisiplinan. Benar. Dan tidak pernah hadir 1 hari full
sebagai seorang PNS dari 07 sampai 16.00 atau jam 15.00. Satu hari pun tidak pernah dalam kepemimpinan saya, kecuali padanya mengajar. Nah sekarang, apakah saya sebagai kepala sekolah yang sekian waktu berjalan seperti ini, saya tidak bisa memberikan disiplin kepada guru saya? Seorang pemimpin harus bisa menyatakan sikap. Disitulah. Tetapi ini saya begitu berhati-hati oleh karena ada ranah yang peka yang saya akan hadapi ketika saya mengambil langkah disiplin. Ada irisan di situ yang mungkin. Itulah sebabnya saya begitu berhati-hati. Kenapa saya? Maka karena ini masalah yang peka dalam artian, tapi kalau apa yang saya katakan tadi itu sekali lagi itu persoalan aturan main yang sudah disepakati bersama, dan itu juga berdasarkan dengan hukum. Iya, bagi seorang PNS kan dia punya kewajiban. Sebab kalau tidak ikut upacara setiap hari Senin sampai pada bulan Oktober ya, sebab sesudah itu ada 3 kali atau 4 kali sampai pada saat ini dia mengikuti upacara 4 kali mungkin. Jadi sekarang begini Pak, ketemu kita sudah mendapatkan benang merah sedikit. Artinya karena ketidakdisiplinan seorang guru, terus dan dalam jangka waktu yang lama, apa irisannya dengan kasus seorang Alia? Oke, saya akan masuk ke sana, tapi saya lanjutkan dulu di sini. Dari situ beliau datang untuk meminta saya tanda tangani. Beliau menyatakan rekomendasi untuk mendapatkan pencairan sertifikasi. Saya katakan tunggu dulu, oleh karena saya lupa bawa buktinya yang kemana-mana saya bawa. Di situ saya akan tanda tangan, tetapi itu dia ketik sendiri yang harusnya di-download. Berarti jadi saya bilang tunggu dulu. Ada sistem Pak, ada form yang harus ada format dari Depak. Siap. Dan itu harus di-download. Dia ketik sendiri. Saya bilang tunggu. Karena saya mau katakan, saya mau menyampaikan ke dia ada 1 bulan yang kalau bisa you harus terima keadaan ini. Ketika dikalkulasi dia mengajar 54%. Tidak sampai 100 Pak. Tidak sampai. Kalau mau ikut betul, berapa bulan dia harus dipotong? Tapi kan saya mau sampaikan ada 1 bulan yang dia. Tapi dia berkuar-kuar sampai ke DPR bahwa itu 3 bulan. Ya saya dengarkan saja. Saya dengarkan saja, silakan. Jadi dari situlah ketika dia mengatakan, oke, saya tidak pernah gubris Bapak. Saya akan buka ini. Yaitu pungutan liar. Saya akan unjuk rasa, pimpin demo. Saya yang akan pimpin demo. Artinya apa hubungannya pungutan liar dengan kinerjanya yang tidak maksimal? Itu harus dia yang menjawab. Bukan saya. Siap. Ya. Artinya sudah bisa didapati di sini motivasi sampai terbuka ini. Masyarakat tidak pernah tahu. Kepala sekolah disudutkan kiri kanan tanpa ditahu latar belakang. Jadi baru pertama kali, apalagi ini podcast, saya harus buka kepada publik agar publik melihat secara jernih. Dan saya mau katakan, sebagai seorang kepala sekolah yang menginginkan perubahan dan semua sudah berubah, saya tidak mau saya untung bicara dan tindakan tidak ada. Pada podcast malam ini saya mau katakan bahwa saya Lodi Surento kepala sekolah. Saya mau katakan, saya tidak pernah 1 kali pun terlambat datang ke sekolah sampai hari ini. Sejak komitmen bersama pejabat. Sebelum komitmen itu, saya membuktikan diri. Saya yang mengharapkan guru-guru, siswa-siswa berdisiplin, kepala sekolah lebih dulu berdisiplin. Dan saya buktikan itu, saya tidak pernah datang terlambat ke sekolah 1 kali pun atau 1 hari pun. Siap. Baik Pak, artinya begini, ini ketemu kita tadi, kita sepakat bahwa saya tambahkan lagi, saya tidak pernah alpa dalam kurung kalau dia izin karena ada keluar kota atau bagaimana, itu tidak. Tapi saya tidak pernah alpa, tidak pernah terlambat 1 kali pun dalam melaksanakan tanggung jawab. Siap. Nah, tadi sebenarnya begini Pak,
sangat menarik ketika misalnya ada semacam statement pernyataan dari yang bersangkutan seorang guru yang mengatakan bahwa akan membuka lebar-lebar persoalan apapun yang terjadi. Nah, apa hubungannya dengan seorang Alia yang pada saat yang kejadian adalah seorang ketua OSIS? Dia ketua OSIS, dihubungi oleh Dalil, oleh Pak Dalil, untuk mengadakan gerakan ini siswa untuk unjuk rasa. Berarti ada motivasi dari, ada pendukung di belakang seorang Alia ketua OSIS untuk berani berteriak? Jelas sampai hari ini. Oke. Sampai hari ini. Dari mana Bapak bisa mengambil kesimpulan bahwa ini ada seorang guru yang memberikan arahan atau apa ke seorang ketua OSIS? Ya, itu dalam pernyataan Alia sendiri kepada teman-temannya bahwa kalau yang kemarin kami ada di garda belakang, tetapi kali ini saya sudah dihubungi oleh Pak Dalil, kita harus berada di garda terdepan. Oke, siap. Oke. Waktu itu adalah pelaksanaan praktek kerja lapangan atau PKL. Oke. Ya. Alia harus ada di lapangan. Siap. Kami mencatat Pak. Artinya ini juga media umum di Sulawesi Tengah juga memberitakan ada 2 kasus terjadi demonstrasi selama kepemimpinan Bapak. Dan yang pertama itu soal PPL, PKL, dan yang kedua case kemarin yang terkait dengan kursus. Nah, itu bagaimana bisa ya. Baik. Saya harus memberikan satu pernyataan yang, karena ini sudah terlalu menyudutkan kepala sekolah. Siap. Bahwa Alia, ini kan koran-koran ataupun media menulis, Alia dikeluarkan oleh karena memprotes pungutan liar. Oke? Alia memprotes pungutan liar dalam kapasitasnya sebagai ketua OSIS. Itu bagus sekali. Tapi saya harus memberikan bukti agar kita fair dalam hal ini. Kita fair. Alia memang betul turun. Jadi dia ada di posisi praktek, tapi waktu itu saya pun kaget dia ada di DPRD menyerang kepala sekolah. Apa yang dia serang, maka saya harus memberikan bukti kepada semua agar supaya bisa mengetahui apa yang terjadi, apa yang sebenarnya terjadi, bahwa yang diprotes oleh Alia itu ada di TikTok. Itu ada di TikTok. Yang diprotes oleh Alia itu bukan wilayah kesiswaan. Harusnya dia sebagai ketua OSIS dia harus tabrak itu masalah pungutan liar. Harus itu dia punya wilayah. Dia mewakili OSIS. Mewakili siswa-siswa. Iya, mewakili siswa. Tapi yang dia wakili, saya mau bilang yang dia wakili adalah kepentingan kantin. Oke, siap. Jadi bisa korelasinya. Berarti ada kepentingan lain yang dikeluarkan pada saat aksi itu, bukan hanya kepentingan pungutan liar, tetapi ada kepentingan lainnya. Iya, maksudnya begini. Harusnya koran kan sekarang ini menulis Alia dikeluarkan karena memprotes pungutan liar. Itu kan semua. Bahkan semua koran nasional pun menulis itu. Benar. Itu sangat merugikan saya. Sekarang kalau kita telusuri jejaknya, kita tidak akan dapati Alia memprotes masalah pungutan liar. Yang dia protes adalah soal kantin. Kantin itu yang berbunyi bahwa WA saya kepada pengurus kantin. Sesudah 3 minggu sampai 1 bulan, kita sosialisasi. Tolong, semua anak-anak siswa, jangan ada di kantin pada jam pelajaran. Kecuali ada rekomendasi dari guru untuk alasan kesehatan bagi siswa yang merasa sakit atau apapun itu. Yang penting ada rekomendasi dari siswa. Tapi Alia dia tampil dan begitu luar biasanya memprotes kebijakan kepala sekolah berupa WA kepada pengelola kantin.
Saya sudah berbicara dengan semua wali kelas, ketua program keahlian, bahwa kalau masih ada kantin-kantin yang menerima siswa-siswa pada jam pelajaran, maka saya akan bertindak. Karena sudah 3 minggu sampai 1 bulan diberikan kesempatan untuk tidak. Tetapi pada saat itu, ya, sekali lagi, tolong dulu Ansa. Ya. Pada saat dia sampaikan itu bukan masalah kantin, dia membela kepentingan dari bukan masalah siswa, masalah kantin. Nah, saya justru bertanya di sini, kenapa dia harus tampil membela kepentingan yang lain? Waktu dia sampaikan ke DPR, ketua DPR langsung katakan, ketua komisi waktu itu langsung katakan, loh, itu bagus. Siswa tidak diizinkan berada pada jam pelajaran di kantin. Kenapa saya mau katakan? Di tempat itu banyak siswa yang merokok. Oke? Merokok. Kenapa? Karena ada guru-guru yang senang merokok, yang saya sekali lagi kepala sekolah, saya tegur. Nah, apakah ini bagian dari program kedisiplinan tadi yang Bapak terapkan di awal? Ya iya. Bagaimana kita bisa belajar dari jam pertama sampai jam terakhir sementara sebagian siswa ada di kantin? Itu kan tidak disiplin. Dan yang memberi kesempatan tidak disiplin adalah kantin-kantin yang tidak mau bekerja sama. Itulah sebabnya saya sudah pesan di situ, kalau seandainya tidak mengindahkan peringatan dari kepala sekolah, maka saya akan bertindak. Saya katakan saya bertindak. Apa bertindak? Saya akan keluarkan. Kenapa saya mau keluarkan? Karena mengganggu program sekolah. Siap. Dan itu saya akan buktikan. Jadi kalau Alia bilang waktu itu, kepala sekolah mengancam, bukan ancaman. Kenapa bukan ancaman? Karena saya akan buktikan itu. Saya akan keluarkan. Kenapa? Mengganggu program sekolah. Kesempatan cukup diberikan 1 bulan. Siap. Ya. Berarti ini beberapa hal puzzle-nya sudah mulai ketemu. Pertama soal kedisiplinan. Kedua soal adanya intervensi guru tadi yang tidak puas dengan program itu. Dan ketiga juga soal perbedaan tuntutan dari seorang ketua OSIS yang tidak fokus kepada pungli, tapi malah benar. Berpindah ke isu yang lain yang harusnya dituntut. Itulah yang saya mau katakan. Begitu ramai-ramainya media-media menulis tentang Alia dikeluarkan dari sekolah gara-gara memprotes pungutan liar. Dua-dua saya katakan tidak benar. Kenapa saya katakan tidak benar? Yang pertama, Alia tidak memprotes untuk masalah pungutan liar. Harusnya dia berada di pihak siswa yang kalau itu merasa benar atau keberatan. Oke? Yang kedua, dibilang Alia dikeluarkan, itu berita bohong. Oke, siap. Nah, Alia tidak pernah dikeluarkan. Ini meluruskan informasi. Apakah benar Alia dinonaktifkan sementara sebagai ketua OSIS? Itu benar, 100% benar. Benar. Ya. Berarti Alia dinonaktifkan sebagai ketua OSIS itu benar. Iya, benar. Apakah Alia sudah dikembalikan sebagai jabatan ketua OSIS? Kalau dikembalikan, kan dia posisinya dinonaktifkan. Berarti sampai saat ini dia dinonaktifkan, tapi apakah sudah dikembalikan? Ya, ketika ada pertemuan di dinas, kepala dinas menyampaikan hasil pertemuan itu kepada saya, kepala sekolah, maka diaktifkan kembali. Dan dia sudah diaktifkan. Siap, berarti Alia pernah dinonaktifkan sebagai ketua OSIS dan itu benar. Iya. Saat ini status Alia sudah dikembalikan menjadi ketua OSIS. Siap. Iya. Apakah benar Alia dikeluarkan dari SMK 2? Itu tidak benar. Itu sangat-sangat tidak benar. Oke, siap. Nah, ini kita meluruskan ya, Pak Kepsek. Nah, soal tuntutan lain tadi kita bicara soal tuntutan yang pertama soal PKL, yang kedua soal soal dana les. Berbagai pihak juga sedang menyoroti ini, termasuk Dinas Pendidikan dan Inspektorat. Benar. Bagaimana Bapak merespon perkembangan kasus ini?